Did we just stop? Box, but we're still... Extremely private person. You don't even know me. Because we're honest with each other. We've been in here for days. Get me out of here, please. Suatu malam di sebuah ruangan perkantoran, ada seorang wanita bernama Jennifer yang masih bekerja lembur hingga larut malam. Tampaknya, Jennifer karyawan terakhir yang tersisa di dalam kantor itu. Sementara karyawan yang lain sudah terlebih dahulu pulang untuk mempersiapkan hari libur Valentine, mengingat 3 hari ke depan yaitu hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin adalah hari libur yang cukup panjang. Setelah pekerjaannya selesai, Jennifer saat itu tidak segera langsung pulang. Namun dia mengirimkan sebuah pesan email kepada mantan tunangannya yang berada di New York kalau dia berencana akan memesan tiket pesawat dan berangkat malam itu juga ke New York untuk bertemu sang mantan. Dengan harapan mereka masih bisa memperbaiki kembali hubungan mereka yang sempat terputus. Setelah mengirim email, Jennifer yang tidak ingin ketinggalan penerbangannya, ia lalu buru-buru keluar dan mengambil beberapa permen di atas meja. Sementara itu di lokasi yang sama, tepatnya di toilet, ada seorang pria bernama Guy yang juga karyawan di kantor itu. Secara bersamaan mereka menunggu di depan lift di lantai yang berbeda, di mana Jennifer naik ke lantai 49 dan bergabung dengan Guy di lantai 42. Saat itu sudah tak ada lagi karyawan yang masih berada di lokasi kantor selain mereka berdua. Hingga pada akhirnya suasana canggung di dalam lift sama-sama mereka rasakan. Hingga Guy mencoba membuka percakapan dengan Jennifer dan sedikit mulai bercanda. Namun saat itu Jennifer yang tampaknya tidak mengenal pria itu lebih banyak memilih diam dan menjawab seadanya saja. Tak berapa lama Guy yang masih saja mencoba mencairkan suasana, kemudian berbasa-basi dengan memperlihatkan sebuah coretan gambar pada dinding. Namun tiba-tiba saat itu juga lift mendadak berhenti seketika. Mereka berdua yang tentu saja kaget, lalu mencoba menekan-nekan kunci tombol, namun sayangnya tak ada satupun tombol panel yang berfungsi, meskipun listrik di dalam lift tampaknya masih menyala. Usaha Guy tak berhenti sampai di situ saja. Ia mencoba membuka paksa pintu dengan sekuat tenaga, namun tetap saja tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya Guy melambai-lambaikan tangannya ke arah kamera CCTV, berharap masih ada orang di ruang kontrol melihat keberadaan mereka. Namun lagi-lagi sial, tetap saja tak ada yang menjawab panggilan mereka. Hingga pada akhirnya keadaan semakin buruk ketika mereka mencoba menggunakan ponsel, namun sinyalnya di luar jangkauan. Hal itu terjadi karena lokasi mereka berada 4 lantai di bawah tanah. Jennifer yang bingung secara spontan bertanya pada Guy dengan mengatakan kenapa tidak ada satu orang pun petugas keamanan gedung yang bertugas malam itu. Dia khawatir akan ketinggalan pesawat kalau ia tak dapat keluar secepat mungkin dari lift tersebut. 15 menit kemudian, Guy kembali mencoba berinisiatif berteriak-teriak ke arah pintu dan sesekali menggedor-gedor pintu lift itu. Namun tetap saja tak ada yang bisa mendengar panggilannya. Lalu Guy kembali mendapatkan akal, di mana dia berpikir bisa saja di atas lift mungkin ada pintu darurat untuk keluar dari dalam lift itu. Namun karena langit-langit dinding tersebut cukup tinggi, Guy lalu meminta Jennifer untuk naik ke atas pundaknya. Jennifer yang awalnya sedikit canggung, namun dengan terpaksa naik ke atas pundak Guy untuk menggapai sisi bagian atas langit-langit. Namun ketika Jennifer mulai meraba-raba sisi bagian atas, tanpa sengaja ia memukul cukup keras lempengan besi itu hingga membuat tangannya terluka. Dengan terpaksa Guy menurunkan Jennifer dan berpikir idenya itu nggak bisa lagi dilanjutkan. Setelah beberapa jam telah berlalu, Jennifer mulai pesimis dan merasa sudah terlambat untuk mengejar penerbangannya malam itu. Guy pun yang merasa kasihan, lalu mencoba menghibur dengan memberikan candaan, berharap Jennifer dapat terhibur. Jennifer yang mulai melihat usaha dan perhatian ekstra yang diberikan Guy padanya, pada akhirnya mencoba membuka diri dan berkenalan dengan Guy saat itu juga. 4 jam telah berlalu, hingga suatu saat Jennifer merasakan hasrat ingin buang air kecil saat itu. Namun karena Jennifer malu untuk buang air di depan Guy, akhirnya dia berusaha mati-matian hanya untuk menahan rasa kebelet pada perutnya. Guy yang tahu Jennifer sedang kebelet buang air tapi malu, kemudian menyuruh Jennifer untuk melakukannya di sudut ruangan sambil menutupnya dengan jaketnya. Namun tetap saja Jennifer tak mau melakukannya. Jennifer tak ingin lift itu kotor karena air pipisnya. Guy yang tak kehabisan akal lalu memberikan botol termos airnya untuk digunakan Jennifer untuk menampung pipisnya itu. Sementara Guy berjanji untuk berbalik badan dan juga menutup kedua matanya sehingga Jennifer bisa bebas melakukan itu. Dan yap, Jennifer mengambil botol itu kemudian
Beberapa saat kemudian, Jennifer yang sudah mulai akrab dengan Guy lalu memberanikan diri memilih pembicaraan tentang hal-hal yang menjurus ke topik percintaan. Jennifer mengatakan kepada Guy dengan bertanya, di manakah tempat paling kotor yang pernah Guy lakukan selama hidupnya. Namun, Guy yang terlihat malu untuk mengatakannya, lalu meminta Jennifer untuk terlebih dahulu yang bercerita. Sambil tersenyum, Jennifer pun mengatakan kalau ia pernah bercinta di dalam perpustakaan dengan salah satu mantan pacarnya semasa kuliah dulu. Sementara ketika giliran Guy yang bercerita, ia mengatakan kalau dia pernah bertemu dengan seorang gadis di sebuah pantai dan minum-minum sampai mabuk, lalu melakukan itu dengan sang gadis dalam mobil sambil mengemudi. Sampai akhirnya Guy berkata kalau dia mulai terangsang dan ingin menghentikan pembahasan itu. Dia pun meminta maaf pada Jennifer karena sudah melewati batas pembicaraan. Namun Jennifer yang saat itu juga merasakan hal yang sama, hanya bisa terdiam ketika Guy berjalan mendekatinya. Dan pada akhirnya saat itu juga, mereka saling melepaskan sel elektrokimia yaitu kutub positif dan kutub negatif yang menghasilkan arus listrik bertegangan tinggi. Setelah ketegangan kabel-kabel saraf mereka melemah, Guy mengatakan kalau dia mulai jatuh cinta pada Jennifer. Jennifer pun yang mendengar pengakuan Guy tersebut segera melepaskan dekapan Guy dan mengatakan kalau dia sangat mencintai mantannya dan hanya ingin kembali menjalin hubungan dengan mantannya itu. Jadi yang baru saja mereka lakukan itu anggaplah hanya sebagai pelampiasan sesaat saja. Namun siapa sangka perkataan Jennifer itu sebenarnya sangat melukai perasaan Guy. Dia mengatakan kalau Jennifer sebaiknya menyudahi hubungannya dengan sang mantan karena Guy yakin dia lebih pantas untuk Jennifer. Mendengar hal itu Jennifer kesal pada Guy karena tentu saja dia memang benar-benar mencintai mantan tunangannya itu. Jennifer pun menambahkan ketika nanti mereka berdua berhasil keluar dari lift itu, berpikirlah seperti tak terjadi apa-apa. Dia ingin kembali melanjutkan kehidupan normalnya dan begitu pula dengan Guy tanpa membawa-bawa yang namanya perasaan. Sesaat kemudian setelah Jennifer mengatakan itu, tiba-tiba ekspresi Guy yang awalnya humoris dan perhatian pada Jennifer seketika berubah saat itu juga, di mana Guy mulai mengungkapkan siapa sebenarnya dirinya. Dia mengatakan bahwa ia telah berbohong pada Jennifer karena sebenarnya dia bukanlah karyawan yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan tersebut, melainkan hanyalah seorang security yang ditugaskan di kantor itu. Beberapa saat kemudian Guy mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan hasil rekaman CCTV di saat Jennifer beraktivitas setiap hari, bahkan ketika Jennifer menunggu di depan lift saat pulang kantor. Jennifer yang mendengar hal itu seketika kaget, seakan-akan tak percaya pengakuan dari pria tersebut. Pria itu lalu melanjutkan dengan mengatakan, dia sebenarnya sudah lama bekerja di kantor itu, namun tak ada seorang pun yang peduli padanya hanya karena status sosialnya yang dianggap hanyalah seorang security. Guy tak habis pikir, bagaimana Jennifer bisa mencintai dan ingin kembali pada mantannya. Padahal, Guy lah yang lebih mengenal Jennifer seutuhnya. Guy lalu mengatakan kalau kejadian terjebak di lift itu bukanlah sesuatu yang kebetulan, namun itu adalah sesuatu yang sudah lama ia rencanakan. Guy kemudian mengeluarkan kunci lift dan menunjukkannya dengan membuka pintu yang sengaja ia blokir. Saat itu juga Jennifer yang sudah tak tahan lagi dengan obsesi gila pria itu, kemudian mengatakan akan melaporkannya pada polisi sehingga membuat Guy membusuk di penjara. Setelah mengatakan itu, Jennifer mencoba merebut kunci itu dari genggaman Guy dan terjadilah pertikaian di antara mereka. Namun ketika Jennifer merebut kunci itu, tanpa sengaja ia merusak panel tombol pada lift tersebut dan Guy yang kini terkapar berlumuran darah di lantai, seketika membuat Jennifer ketakutan setengah mati. Dia berpikir kalau Guy telah tewas saat itu juga. Ia mendekatinya dan mencoba memeriksa kondisi Guy. Namun sesaat kemudian Jennifer pun terbangun dari pingsannya dan melihat Guy sudah sadar lebih dulu. Seketika itu juga Jennifer semakin ketakutan ketika Guy membongkar isi kotak hadiah yang dipersiapkan Jennifer untuk sang mantan, di mana isi kotak itu adalah sebuah kemeja. Guy dengan lancang mengenakan kemeja itu dan menyuruh Jennifer untuk membuka sisa kotak hadiahnya. Jennifer pun pasrah dan hanya bisa membuka isi kotak kedua, yaitu sebuah cerutu lengkap dengan alat gunting cerutu dan korek api di dalamnya. Guy menyalakan cerutu tersebut sembari mengolok-olok Jennifer dengan mengucapkan selamat hari Valentine padanya. Beberapa saat kemudian, Guy tiba-tiba meminta maaf pada Jennifer karena telah membuatnya takut saat itu. Dia berharap Jennifer mau berdamai dengannya. Namun Jennifer hanya diam saja tanpa menjawab sepatah kata pun. Lalu ia melihat Guy yang sepertinya telah sadar akan kesalahannya dan mencoba mengeluarkan mereka dari lift itu. Namun karena pintu lift rusak sudah tak dapat lagi digunakan,
Ia lalu minta Jennifer untuk mengangkatnya agar ia dapat menggapai pintu darurat di langit-langit lift tersebut. Namun menurut Jennifer akan lebih mudah jika Guy saja yang memberinya dorongan karena ia tak cukup kuat untuk mengangkatnya. Lalu Jennifer naik ke pundak Guy dan berhasil keluar dari lift itu. Setelah itu Guy lalu memberitahu pada Jennifer di mana posisi tangga dan letak pintu keluar darurat itu berada. Setelah mengetahui denah pintu keluar, Jennifer kemudian mengarahkan jari tengahnya pada Guy seakan-akan mengolok-olok Guy yang telah tertipu dan seketika membuatnya sangat marah dan kesal akan kebodohannya itu. Ia lalu mengikat dua potong pakaian menjadi satu, kemudian dia lemparkan ke lubang pintu langit-langit tersebut. Dan ia pun berhasil naik mengejar Jennifer yang masih berusaha bergerak menuju pintu darurat. Ketika Jennifer sudah berhasil membuka pintu darurat itu, ia lalu berteriak meminta tolong berharap seseorang mendengar teriakannya. Namun tiba-tiba ketika Jennifer tersadar lebih dulu, ia melihat sprinkler atau detektor pendeteksi asap dan menyalakan api pada cerutu, bertujuan untuk menyalakan alarm otomatis ketika sprinkler tersebut berhasil mendeteksi asap. Namun sayang, usahanya itu tak berhasil karena asap yang dihasilkan oleh cerutu tidak terlalu banyak. Jennifer pun lalu mencoba membakar kertas untuk menghasilkan asap yang lebih banyak lagi. Namun Jennifer berhasil menahannya dengan sepotong kain, dan Guy memberitahu pada Jennifer kalau alarm kebakaran tidak akan menyala. Malah itu hanya membuat mereka basah kuyup dan tersengat listrik. Namun Jennifer mengancam akan menyakiti Guy dan akan membuatnya mengakui semua yang telah Guy lakukan padanya. Beberapa saat kemudian Jennifer menyalakan kameranya untuk mendokumentasikan bukti apa yang sudah terjadi. Ia lalu mengarahkan kameranya ke Guy dan mulai menanyakan identitas Guy sebenarnya. Dalam keadaan terancam, pria itu akhirnya mengatakan dengan terpaksa kalau nama aslinya adalah John Dickens. Dalam keadaan kamera yang masih merekam, Jennifer memaksa John untuk mengakui semua perbuatannya itu dan juga menceritakan serangkaian rencana yang telah ia susun. Waktu pun terus berlalu, tanpa terasa hari Senin pun telah tiba, namun mereka masih terjebak dan belum mendapatkan pertolongan. Pada malam harinya, seorang security yang juga rekan kerjanya John, yaitu bernama Eddie, secara kebetulan mengunjungi kantor bersama dengan pacarnya. Namun dia melihat keanehan ketika tak melihat John yang seharusnya bekerja mengawasi kantor itu. Eddie pun melihat ke arah kamera CCTV dan seketika kaget ketika melihat John dan Jennifer tergeletak di dalam lift. Eddie pun refleks mencoba memanggil mereka menggunakan mikrofon yang tersambung di seluruh gedung. Dan panggilan tersebut berhasil membuat Jennifer terbangun dan meminta Eddie untuk mengeluarkannya dari lift itu. Tak perlu menunggu waktu lama, Eddie langsung beranjak menuju lift tersebut, meninggalkan pacarnya yang sedang tertidur di sofa. Ketika sudah berada di luar lift, Eddie mencoba membuka pintu lift itu secara paksa dengan mencongkelnya menggunakan sebuah linggis. Sementara Jennifer yang sudah tak sabar ingin keluar, kemudian mencoba mendongakkan kepalanya keluar pintu. Namun Eddie menyuruhnya kembali masuk ke dalam agar dia bisa membuka pintu itu sepenuhnya. Namun tiba-tiba John menjatuhkan Jennifer tanpa dilihat oleh Eddie saat itu. Lalu John berteriak memanggil Eddie untuk menolongnya. Eddie pun yang tak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, dengan polosnya naik ke atas dan mencoba menolong rekannya itu. Dan tiba-tiba, Hello? Are you okay? Hi, Eddie. What the hell happened, man? How long have you been stuck in there? Hang on. Okay. Oh. No. John lalu membawa Jennifer ke mobilnya dan memasukkannya ke dalam bagasi. Setelah itu John kembali ke gedung dan membuang tubuh Eddie beserta dengan pakaiannya.
Setelah menghilangkan jejak Eddie, ia kemudian membersihkan dirinya, mengenakan seragam dan memasukkan cerutu ke dalam sakunya. Dan setelah itu ia berjalan masuk ke dalam ruang resepsionis, lalu menghapus semua rekaman video CCTV untuk menghilangkan jejak perbuatannya itu. Namun ketika hendak keluar, John melihat pacarnya Eddie yang sudah terbangun. Lalu John juga membunuhnya dan membuang ke lubang lift yang sama bersama dengan jasad Eddie. Setelah John merasa kondisi di kantor sudah aman tanpa meninggalkan jejak, ia lalu masuk ke mobilnya dan membawa Jennifer ke sebuah lokasi terpencil untuk membuangnya. Lalu ia mengambil sejerigen bensin dan menyiramkannya ke tempat sampah yang rencananya akan dia gunakan untuk membakar Jennifer. Sebelum ia membuka bagasi, John memberitahu Jennifer kalau dia benar-benar mencintai dan akan selalu mencintai Jennifer. Namun sayang mereka tidak akan pernah bisa bersama. Ketika ia membuka bagasi, ia melihat Jennifer tak bergerak, namun sebenarnya berpura-pura mati. Lalu ia kembali ke tempat sampah untuk menyalakan api. Namun tiba-tiba Jennifer secara perlahan-lahan keluar dari bagasi dan memukul kepala John dengan sebuah, kemudian masuk ke dalam mobil dan melihat cerutu yang masih menyala di dalam mobil. Jennifer memundurkan mobil tersebut dan menabrakkan tubuh John dengan keras yang membuat John terpental masuk ke dalam bak sampah yang sudah basah oleh bensin. Tak perlu pikir panjang lagi, Jennifer mengambil cerutu itu dan melemparkannya ke bak sampah tersebut hingga membuat John tewas terbakar hidup-hidup. Dan film pun berakhir. Hmm.